Kami boleh memperoleh kemenangan. Kami boleh memperoleh pemulihan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu indah ini Tuhan. Kami boleh bertemu muka dengan Engkau Tuhan. Lewat pujian penyembahan kami tahu Tuhan, kami telah menyentuh hati-Mu. Kami tetap percaya Tuhan, Engkau hadir memenuhi hidup kami. Dan saatnya tiba kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang ada dalam diri kami terus memberikan kami satu pengertian, kekuatan agar firman ini terus Tuhan bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan waktu ini. Haleluya. Amin. Shalom. Silakan duduk. Kayak kurang semangat tadi ya. Shalom. Oke, hari ini kita akan masuk di dalam minggu yang terakhir dalam September. Dan judul pembawaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini yaitu tentang berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ya, katakan sama-sama berdoa dengan tidak jemu-jemu. Apa maksudnya berdoa dengan tidak jemu-jemu? Artinya berdoa secara terus-menerus, berdoa secara berkesinambungan. Ya, kalau di dalam Lukas 18 ayat yang pertama ayat bacaan kita pada hari ini, itu dikatakan dengan tegas bahwa kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Nah, berdoa dengan tidak jemu-jemu dalam terjemahan bahasa Inggrisnya itu artinya not to faint. Artinya berdoa dengan tidak menjadi lemah. Dalam terjemahan lain NIV ya juga not to lose heart, berdoa dengan tidak kehilangan hati. Apa itu maksudnya berdoa dengan tidak kehilangan hati? Berdoa walaupun keadaan kita tidak mengenakan, walaupun keadaan kita tidak memungkinkan, tapi kita tetap pandang kepada Tuhan Yesus. Tetap setia di dalam berdoa. Dalam terjemahan yang lainnya lagi, berdoa tanpa jemu-jemu, artinya berdoa dengan terus menerus, continuous, dengan tanpa melihat apa yang terjadi dalam hidup kita. Paham ya di sini ya? Ya, not to lose heart, not to faint, jangan menjadi lemah. Amin? Ya. Nah, berdoa dengan tidak menjadi lemah juga ada hubungan dengan berdoa dengan tanpa tawar hati. Ya, berdoa dengan tanpa tawar hati. Karena not to faint menjadi lemah itu sama artinya terjemahannya dengan ekageo yang artinya adalah tawar hati. Seberapa banyak orang di luar sana yang sudah berhenti berdoa atau tidak lagi melanjutkan doanya karena tawar hati dalam hidupnya. Ya, karena sudah putus asa. Baik, kita buka slide yang kedua. Kenapa sih alasannya kita tidak suka dalam berdoa? Kenapa kita jemu di dalam berdoa? Yang pertama adalah putus asa. Masalah sakit, masalah finansial, masalah hubungan dan lain sebagainya akhirnya membuat kita putus asa karena kita nggak menerima jawaban dari doa. Tuhan, saya udah doakan ini tahunan lamanya, belasan tahun, puluhan tahun. Hei, apa jadinya wanita yang pendarahan ya selama belasan tahun, tetapi akhirnya dia tetap setia dan dia bisa menemukan jawabannya dari Tuhan. Tapi itulah seringkali manusia mengalami ini, putus asa. Yang kedua apa? Kenapa kita berjemu dalam berdoa? Karena bosan. Karena kita nggak menemukan ke-excitedan, kesenangan di dalam doa. Akhirnya kita merasa bosan. Yaitu lagi, ya belum habis 1 minggu ini, minggu depan datang lagi beribadah berdoa. Itu baru seminggu sekali. Gimana kalau doa yang setiap hari? Ketiga apa? Malas. Malas. Ya, saya lebih baik me time ya. Kalau seberapa banyak orang di sini yang lebih banyak waktunya digunakan untuk gadgeting, ya. Lalu berapa lama waktu ini diperlukan untuk berdoa? Padahal tidak ada rujukannya di dalam Alkitab kita harus berdoa selama 1 hari 3 jam, ya. Ya, 1 hari 5 kali misalnya seperti saudara kita. Nggak ada rujukannya di dalam Alkitab. Tetapi kenapa kita yang diberikan kebebasan ini malah jadi malas berdoa? Apakah Tuhan Yesus harus
menentukan. Padahal gini ya, di dalam doa Bapa kami, dia nggak sebutkan. Murid-murid bertanya, Tuhan bagaimana caranya harus berdoa? Tuhan nggak sebutkan, kamu harus berdoa sehari 5 kali, 7 kali, 8 kali, enggak. Tapi yang Tuhan kasih tahu adalah apa? Berdoalah seperti ini yang diajarkan Tuhan Yesus. Minggu pertama kita sudah belajar. There is no perfect pray. Tidak ada doa yang sempurna. Amin. Nggak ada doa yang sempurna. Tuhan, murid-murid nggak tanya kepada Tuhan Yesus, bagaimana caranya doa yang sempurna. Atau Tuhan katakan, beginilah cara doa yang sempurna. There is no perfect pray, but there is a continuous pray. Kalau kita cari kata di Alkitab, selalu berdoa, search kata kuncinya, selalu berdoa, setiap kali berdoa. Aku berdoa senantiasa. There is no perfect pray. Tidak ada doa yang sempurna. Karena kalau kita pikir doa yang sempurna, kita pasti akan ya tulis doa itu, diketik ya pokok doanya. Ya, terus lalu kita mungkin bisa bingkai itu doa. Enggak. Yang penting adalah continuous, terus diucapkan. Terus continuous dilakukan. Amin. Tapi jangan malas. Lalu terlalu sibuk. Wah Pak, saya hari ini lagi sangat sibuk. Nanti ya doanya lagi. Kita menunda doa. Akhirnya besok lagi. Nunda lagi doa, besok lagi. Dirapel tuh doa selama seminggu. Ya, kalau bisa dirapel 1 bulan dirapel. Ya, nanti Tuhan langsung, kalau jadi Tuhan dia pikir, aduh kemarin apa ya? Wah tanggal 1 kamu doa apa, tanggal 2 doa apa. Jadi bingung kan? Ya, ingat Tuhan itu gak pernah sibuk ngurusin urusanmu. Tapi kenapa kok kita terlalu sibuk urusan kita, akhirnya kita lupa berdoa. Ya, doa itu kan just only talk to God, hanya ngomong sama Tuhan, hanya bicara loh sama Tuhan, nggak disuruh ngapa-ngapain. Seberapa sering di dalam hidup kita, di dalam hari kita, satu hari kita gunakan ngobrol, ya. Siapa yang satu hari nggak pernah ngobrol? Pasti ngomong kan sama siapa gitu kan? Ngomong sendiri aja tuh bisa termasuk ngobrol loh. Ngomong sama diri sendiri. Ya ini kan kita ngomong dalam hati kepada Tuhan. There's no limited time. Gak ada waktu yang terbatas untuk kita doa sama Tuhan. Ya, mau jam 1 kah, pagi kah. Kita gak punya, di Alkitab kita gak mengajarkan secara pasti satu hari itu berapa kali dan jam berapa saja. Sampai menitnya berapa saja itu tidak ada. Jadi itu kebebasan buat kita. Kapanpun kita bisa menghadap kepada Tuhan. Kapanpun kita bisa negor Tuhan, ngobrol, Tuhan lagi ngapain sih? Ya, Tuhan bagaimana kabarnya? Ya aku lagi begini-begini. Sharing is just only talk to the person, kepada pribadi ya yang begitu dekat. Ingat Tuhan itu bukan hanya apa yang jauh, tetapi Tuhan yang dekat dengan kita. Dia transenden dan juga dia imanen. Dan kadang kita jemu berdoa karena kita nggak ngerti ada dampak yang besar dari berdoa. Ya, kita cuma tahu doa ya meminta sama Tuhan. Kita hanya tahu doa itu sesuatu yang harus dilakukan oleh orang Kristen, oleh siapapun lah, tetapi kita menganggap doa itu sebagai hal yang tabu. Ya, banyak loh ada orang yang nggak mau berdoa. Ya disuruh doa yang paling simpel deh sehari-hari doa makan. Tolong doa makan deh, udah lu aja. Ya kanan kiri semuanya nggak ada yang mau berdoa. Ya itu menunjukkan ada masalah di dalam hubungan kita sama Tuhan. Kok nggak bisa doa buat makan aja, gitu kan? Kok malu? Kenapa? Kenapa harus malu? Malah firman Tuhan kan katakan dengan penuh keberanian. Tuhan memberikan kepada kita dengan penuh keberanian kita bisa meminta kepadanya. Ya. Kadang kita nggak ngerti, karena kita pikir doa itu harus disampaikan, diucapkan oleh orang yang suci. Nah ini juga ya, orang yang harus suci, aduh Pak saya masih berdosa, jadi saya nggak bisa berdoa. Nah itu kan ya, akhirnya kita takut berdoa. Atau kita habis buat salah, kita jadi takut berdoa. Ya. Nanti kalau saat saya panggil namanya, Tuhan ngeh lagi ada saya. Bapak, oh ini si A nih, kemarin baru gue cari nih, kemarin baru buat dosa. Nah ini kan tabu ya, salah.
Ya enggak seperti itu Bapak dan Ibu. Allah kita setia dan adil. Saat kita melakukan kesalahan kita minta ampun sama dia. Habis itu hubungan doa kita biasa lagi, connect lagi, normal lagi saudara-saudara. Ya, enggak langsung aduh bina hubungan lagi ya. Udah Tuhan, kamu habis buat salah, saya strap kamu. Ya, 1 minggu ini kamu enggak bisa berdoa. Ya, 1 bulan ini kamu enggak bisa berdoa, saya enggak akan jawab. Enggak gitu. Pada saat once you talk to God, minta ampun sama Tuhan, langsung pulih hubungan kita. Langsung pulih hubungan kita. Tuhan gak perlu proses tunggu ya 1 bulan lagi, 3 bulan lagi tunggu ya di strap, enggak. Ya, strap tahu ya, dihukum gitu maksudnya. Bahasa Belanda itu strap ya. Atau capek Pak, saya udah terlalu capek. Ya hari ini udah peras keringat, banting tulang, ya semuanya saya banting-banting Pak, udah kecapean, ya angkat beban, semuanya udah kelelahan. Ya olahraga Pak, ya terus apalagi kerja seharian Pak, lembur sampai jam berapa? You see, berapa banyak waktu yang kita habiskan dan akhirnya membuat diri kita lelah dan akhirnya nggak berdoa. Padahal berdoa itu energinya kecil banget loh, saudara-saudara. Ya, sangat kecil karena kita hanya ngomong pakai mulut itu kecil energinya, benar gak? Ya, apalagi kalau ngomong dalam hati. Padahal kan kita berdoa kebanyakan dalam hati, benar gak? Ya, itu energinya mungkin paling kecil banget. Tetapi itu pun juga kita nggak lakukan. Nah inilah hari ini kita mau sadar kenapa kok kita harus terus berdoa, nggak henti-henti, lalu nggak pernah kenal lelah. Saya harus mengerti tentang doa itu. Ya saya nggak kekurangan waktu untuk berdoa. Ini yang harus kita sadar dan pahami. Akhirnya kita menjadi pribadi orang-orang Kristen yang senantiasa berdoa. Mari kita buka dalam next slide, Lukas 18 ayat yang pertama. Lukas 18 ayat yang pertama, walaupun sudah ada di depan, boleh kita buka gadget masing-masing atau Alkitab masing-masing. Lukas 18 ayat pertama. Oke. 1, 2, 3. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Nah ini yang tadi saya katakan, not to faint, not to lose heart. Kalau jemu-jemu kan kalau bahasa Indonesianya apa tuh? Gak bosan ya, terus-terusan ya, continuous. Tapi makna lebih dalam lagi, berdoa dengan tidak menjadi lemah. Hati yang lemah, hati yang tawar. Jadi Alkisah Tuhan Yesus sedang memberikan perumpamaan kepada murid-murid mereka, murid-muridnya maksudnya, ya tentang hal berdoa. Tetapi dia kaitkan dengan perumpamaan hakim yang tidak benar. Nah ini ayat yang kedua sampai ayat yang ketujuh, saudara bisa baca nanti di rumah. Hakim ini terkenal hakim yang tidak benar, dia nggak menghormati Tuhan, dia juga tidak menghargai orang lain. Lalu datang kepada dia seorang janda untuk membela perkaranya. Ada masalah ini janda ya. Dia minta supaya hakim ini menolong dia. Tapi dia tidak menghiraukan. Dan kita lihat di dalam ayat ini, dalam perikop ini, berkali-kali janda itu selalu datang, ayat yang ketiga. Janda yang selalu datang. Ya. Lalu terus saja ia datang. Ya, lihat ini artinya continuous, dia datangin terus. Akhirnya si hakim ini luluh juga. Tapi karena namanya hakim yang gak benar, luluh bukan karena kasihan ya, tapi dia ya daripada dia nanti datang terus cariin saya, dia nyerang saya, ya udahlah, saya jawab aja perkara dia. Saya akan bantu dia. Nyusahin saya jawab dia daripada nyusahin. Nah, itu hakim yang gak benar aja kalau dipaksa terus-terusan, datengin terus-terusan, ditanya terus-terusan, itu aja bisa jawab loh. Ya, apalagi Tuhan kita. Ya kan? Apalagi Tuhan kita. Ayat yang ketujuh mengatakan apa di sini? Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya?
Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Itu bukan pertanyaan, tapi itu suatu bentuk pernyataan. Adakah sih Tuhan mengulur-ngulur waktu? Tuhan kita tuh nggak mengulur-ngulur waktu. Bedakan mengulur waktu sama waktunya Tuhan ya. Ya, kalau di persepsi kita kok Tuhan itu kayak ngulur waktu ya, kok saya harus jatuh tempo dulu ya. Kok saya harus ya sekarat dulu ya. Kok saya harus udah terhimpit dulu, udah tergencet dulu. Harus seperti ini dulu. Enggak. Tuhan itu tidak pernah mengulur-ngulur waktu. Ini yang harus kita brainwash, kita ganti. Hanya Tuhan saja, Tuhan mau waktu yang Tuhan tetapkan. Kenapa kok Tuhan seperti seolah-olah dalam pikiran kita mengulur waktu atau menunggu waktunya Tuhan? Karena ini, ayat yang ke-8. Ia akan segera membenarkan mereka. Segera, enggak nunggu lama. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Kalau Tuhan dengar masalahmu dan dia tahu isi hatimu dalam batinmu, ya, lalu dia langsung tiba-tiba menolong engkau dengan segera mungkin. Dan akhirnya kalau orang yang salah menerima itu, apa yang dia pikirkan? Wah, ini mah karena hebat gua, ya kan? Oh, karena saya memang laki. Ya, laki apa tuh? Ya bukan laki maneve ya. Ya. Laki beruntung. Ya. Karena hoki, kata orang Chinese bilang. Karena hoki ini saya dilahirkan tanggal 8 bulan 8 tahun 2008. Ya, jam 8 malam, ya, detik ke-8. Jadi papa itu hoki katanya kalau orang Cina bilang ya. Enggak. Nah, akhirnya kalau Tuhan itu jawab langsung, yang muncul apa? Bukan iman, tapi si aman. Ya, yang muncul bukannya iman, yang muncul ya ini karena saya hebat, ya ini karena saya dilahirkan bagus, bawa keberuntungan. Adakah ia dapati iman di situ? Dan Tuhan lebih tergerak, Tuhan lebih fokus kepada hidupmu, imanmu, bukan kepada masalahmu. Kalau ternyata masalahmu itu membuat imanmu terus naik, itu kuncinya, Tuhan akan bekerja lewat masalahmu, ya. Jadi jangan kita pesimis, aduh kenapa kok saya sampai saat ini belum dijawab. Oh, Tuhan lagi memoles imanmu sehingga ia dapati iman, sehingga dapati dia lihat Pak Ferry. Oh, aku dapati iman Pak Ferry. Ya, dia lihat Dokter Petra, aku dapati imannya. Aku dapati iman. Akhirnya semuanya punya iman yang kuat. Amin. Next, adakah di Alkitab doa yang tidak jemu-jemu itu, doa yang terus-menerus itu? Oh iya, sangat banyak. Ya, di sini ada 4 poin, padahal ada poin-poin lain. Ya, ada yang kata Paulus, saya selalu berdoa. Kami setiap kali mengingat engkau kami berdoa. Ya, tapi 4 hal ini yang saya mau bawa. Pertama adalah berjaga-jagalah dengan tidak terputus. Berjaga-jagalah, boleh salah satu bacakan, berjaga-jagalah dengan tidak terputus. Ya, sudah ada. Thank you. Salah satu? Amin. Berdoalah setiap waktu, berjaga-jagalah dengan permohonan yang tidak putus-putus, continuous, tidak putus. Ya, apalagi 3 kali berdoa dan mengucapkan doa yang itu juga. Ini kejadiannya pada saat di Taman Getsemani, Tuhan Yesus mengajak 3 orang muridnya, lalu murid-muridnya itu didapati tidur, lalu Tuhan Yesus berkata, tidak bisakah engkau berjaga-jaga 1 jam saja? Lalu habis itu dia kembali ke posisinya dan 3 kali berdoa. Itu yang ketiga kalinya, ya. Dan dia mengucapkan doa yang itu juga. Nggak bosan tuh Tuhan Yesus, dia terus doa, ya. Dia terus doa. Dia itu doa dalam kemanusiaannya loh. Maksudnya sebagai manusia. Masih ingat dia sampai berpeluh darah katanya, ya. Ya itu kan bukannya Tuhan kok kita berdarah, kok Tuhan kita berdarah, itu karena manusianya yang berdoa. Manusianya yang berdosa, yang sedang berdoa.
Ya bisa juga dia ngantuk saudara-saudara. Sama seperti 3 orang muridnya tetapi dia tetap tahan berdoa. Dan berulang kali dia tetap mengucapkan doa yang sama. Siang malam berdoa sungguh-sungguh. 1 Tesalonika 3 ayat 10. Ya, Paulus berdoa untuk jemaat Tesalonika siang malam berdoa sungguh-sungguh. Ya. Pak, berarti saya hanya doa siang dan malam. Ya, pagi sore saya ada di restoran Padang, ya, tahu ya restoran Padang pagi sore, bukan, saudara-saudara, ya, artinya siang malam itu artinya setiap waktu kita berdoa dengan sungguh-sungguh, ya. Ingat loh, doa itu nggak harus melihat tempat, saudara-saudara, ya. Wah, kita lagi kayak ada keinginan roh ini sama berdoa, kita harus cari tempat, ya, datang ke gereja terdekat, gitu kan, ya. Atau harus di gereja yang harus paling enggak jemaatnya ada 2.000 orang. Ya, di sini enggak. Ya. Tapi kalau memang ada spesifik seperti itu, ya Tuhan suruh engkau ada satu tindakan doa yang harus di tempat tertentu, silakan. Tapi pada saat engkau digerakkan saat itu berdoa, saat itu juga engkau berdoa. Dimanapun engkau berdoa. Amin. Ya. Nah, lalu keempat, tiada berhenti berdoa. Kolose 1 ayat 9. Tidak pernah berhenti berdoa. Nah, ini sudah jelas ya, bahwa doa yang tidak jemu-jemu itu alkitabiah, terus menerus. Ya, saya harap dengan habis firman ini, habis khotbah ini, 1 bulan ini kan kita berbicara tentang doa ya, 4 bulan 5 kali, 5 minggu maksud saya, kita berdoa tentang, kita bicara tentang doa. Saya harap bulan Oktober ya, praise night kita, praise night kita naik. Ya, jumlah pesertanya, jumlah jemaatnya maksud saya. Ya, saya juga berdoa supaya di dalam doa semalaman juga naik jumlah jemaatnya, jumlah yang ikut ya. Lalu apalagi Bu, doa keliling juga sama. Ya, ini dikhususkan memang September ini ya sama seperti Kristus yang suka berdoa, ya kita juga suka berdoa. Nah, kita mau wujudkan, kita mau praktekkan dalam kehidupan kita. Amin. Ya. Tiada berhenti. Oke, next. Dampak dari doa. Nah, ini bagi yang belum mengerti. Tadi kan ada ya, masalah doa adalah saya nggak ngerti kenapa sih harus saya berdoa terus menerus. Ya, kan nggak cuma sedikit aja Pak saya doa. Nah ini, saya ambil dari Efesus 3 ayat 16 sampai 19. Ya, perikopnya bicara tentang doa Paulus. Tapi jelas sekali 3 kali Paulus bicara, aku berdoa supaya kamu, aku berdoa supaya kamu, dan 3 kali, aku berdoa supaya kamu. Yang pertama, saya simpulkan saja di sini, aku berdoa supaya kamu kuat dan teguh. Karena doa itu menguatkan dan meneguhkan. Kalau kita mau capai kekuatan itu, mau dapat kekuatan, ya itulah makanya doa disebut nafas hidup. Ada gak sih di dalam Alkitab ayat pasti doa adalah nafas hidup orang Kristen, ada gak? Gak ada. Yang adalah doa adalah kekuatan orang Kristen. Karena kekuatan itu kita harus ada dong setiap hari. Bukankah dalam Markus ya 22 ayat 40 mengatakan, Lukas 22 ayat 40, ya berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kita harus kuat. Karena cobaan itu bisa datang tiba-tiba. Dan bisa datang silih berganti. Nah, untuk menghadapi percobaan itu kekuatan kita didapat dari mana? Dari doa. Makanya setiap kali berdoa. Kita hidup lempeng, kalau kata orang Betawi lempeng ya lurus. Ya, nggak nyenggol-nyenggol orang aja, itu bisa ada kena masalah loh, saudara-saudara. Betul ya? Ya, karena kebanyakan itu kita hidup karena yang dibuat masalah kita. Masalah itu terjadi karena dari diri kita sendiri. Betul ya? Ya. Masalah itu didapat karena dari diri sendiri. Ya, habis itu tanpa tidak sengaja kita tidak buat masalah, tapi masalah yang datang kepada kita. Ya naik motornya udah bener. Tiba-tiba ada yang nyenggol lah, rem mendadak di depan, akhirnya kita kecelakaan dan lain sebagainya. Nah itu kan cobaan. Makanya untuk mendapatkan kekuatan dan peneguhan supaya kita tetap kuat dalam cobaan, makanya kita harus tetap berdoa. Dan di ayat yang ke
17 dengan jelas mengatakan supaya kamu berdasar dan berakar di dalam Dia. Kekuatan itu bukan hanya kuat kita hadapin setiap hari, saudara-saudara. Tapi kekuatan supaya kita tetap berakar berdasar. Jadi next time pada saat kita dapat pencobaan, kita sudah imun tubuh kita udah kuat, iman kita sudah kuat. Ya. Kedua, memahami dimensi kasih Kristus. Nah, ini arti kata lainnya adalah memahami kehendak Allah. Ya, berdoa supaya kita memahami kehendak Allah. Kehendak Allah itu panjang katanya di dalam ayat ini, panjang, lebar, tinggi, dan dalam. 4 dimensi, saudara-saudara. Panjang, lebar, kali tinggi. Seberapa dalam atau seberapa kita memahami kasih Kristus? Apakah hanya panjang saja ataukah panjang dan lebar? Mungkin kalau doa kita baru berdoa sama Tuhan 1 kali terus dijawab sama Tuhan. Tuhan tahu hati kita, Tuhan tahu nih isi otak kita, dia pikir, ya kalau saya langsung jawab kamu hanya baru sampai memahami panjang kasih Kristus. Ngerti ya? Belum panjang dan lebar. Tuhan mau kita mendalami Kristus seutuhnya, panjang, lebar, tinggi, dan dalam. Enggak setengah-setengah. Makanya terus kita diperlukan doa. Ketiga, mengalami kepenuhan Allah. Ya, mengalami kepenuhan Allah. Ini yang paling utama. Efesus 3 ayat 19. Kita buka deh salah satu baca. Efesus 3 ayat 19. Yang bagian B. Sama-sama kita baca ya. Efesus 3 ayat 19b, dimulai dari kata aku. 1, 2, 3. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Supaya kamu dipenuhi oleh kepenuhan Allah. Sehingga apa? Sehingga bagi dialah yang dapat melakukan ayat 20 jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau kita pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita, ya. Nah, kalau kita mengalami kepenuhan dari Allah di dalam hidup kita karena kita doa, saudara-saudara, maka Dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan dan kita pikirkan. Gimana tuh Pak? Artinya Pak? Kita mengalami kepenuhan dengan Allah. Artinya hubungan kita sama Allah tuh sangat baik. Ya. Sehingga Allah tahu apa yang kita perlukan dalam hidup kita. Tanpa kita minta. Kan ada ayat yang seperti itu ya. Aku kan sudah mengetahui apa yang kamu minta. Apa yang kamu perlukan. Jadi ini. Nah supaya Tuhan tahu apa yang kita minta. Berarti kan hubungan kita baik dulu sama Tuhan. Nah kadang-kadang ada orang yang nyomot ayat itu. Aduh Pak, gak usah doa Pak. Tuhan tahulah apa yang saya perlukan, gak usah doa. Orang ayatnya ada. Betul gak? Ya kan kita ngambil comot ayat itu. Ya. Ingat, Tuhan tahu apa yang kau perlukan. Karena engkau punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Supaya punya hubungan yang baik dengan Tuhan, engkau harus punya kehidupan doa yang benar. Yes, ya kan? Karena doa itu bukan cuma minta Pak, minta Bapak, ya. Allah minta, enggak. Tapi how is your day? Ya gimana harimu Tuhan? Aduh Tuhan, saya sedang lagi gundah. Oh Tuhan, ini kayak is your friend. Katanya aku adalah sahabatmu. Ya. Makanya dia sudah tahu. Coba kita kalau jadi siapa namanya? Orang tua di dunia ya. Anak kita nggak pernah manggil kita, telepon juga nggak pernah, ya. Lalu 5 bulan lagi ada masalah. 5 bulan setelah 5 bulan nih ada masalah. Pak, aduh kirim uang ya Pak. Coba, kita pikir apa? Ya. Bukan saya ngomong ya, ini Bapak Ferry ngomong. Kan pasti sehari-hari ada hubungan. Ya oke lah sehari mungkin gak ketemu bisa pulang kerja, besoknya bisa ketemu atau weekend ketemu. Ini gak pernah absen, gak pernah ngomong. Ya ada masalah langsung
calling gitu. Ya, jadi harus punya hubungan. Doa is about the relationship. Ya, mengalami kepenuhan Allah artinya juga sama seperti tema kita 1 tahun ini, yaitu menjadi sama seperti Kristus. Kristus yang murah hati, Kristus yang lembut hati, Kristus yang suka berdoa, Kristus yang melayani, dan Kristus yang kita mau tuju. Ya, oke, next. Mengapa berdoa dengan tidak jemu? Ya, satu, kita sudah bahas tadi. Doa menguatkan hubungan dengan Tuhan. Doa bicara tentang relationship, intimacy, kesinambungan. Doa tidak sempurna, ya. Doa itu tidak ada yang sempurna, tapi doa yang berkesinambungan itu yang sempurna. Itu yang benar maksud saya. Ya. Kedua, kita mengenali kehendak Tuhan. Ya. Ya, mungkin kita pikir kenapa kok Tuhan enggak menjawab doa yang itu ya? Karena kita tidak paham apakah yang jadi kehendak Tuhan buat hidup kita. Ya, kalau kita terus bersama dengan Tuhan, karena doa itu progresif. Amin. Doa itu progresif. Apa itu artinya doa itu progresif? Karena kan itu hubungan. Hubungan itu kan juga progresif. Betul ya? Kalau udah lama hubungan, kan kayak misalnya contoh, siapa di sini yang menikah, sudah menikah, ya? Langsung nggak baru ketemu 1 kali lihat di tengah jalan lagi naik busway, nikah ya sama saya, gitu kan? Enggak kan? Ya pasti ada apa? Ada bina hubungan, betul kan? Ada prosesnya. Nah, lalu dengan proses itu akhirnya kita kan kita tahu yang mana yang dia suka, apa jadi kehendak dia, apa yang kita mau kehendaki, apa yang jadi kehendak dia maksud saya, apa yang dia suka, apa yang dia nggak suka. Jadi kita tahu. Jadi pada saat kita berdoa, Tuhan jawab. Terus waktu kali kita berdoa terus Tuhan nggak jawab, karena hubungan kita progresif sama Tuhan sudah naik makin naik. Oh, I know, saya tahu. Jadi nggak langsung tiba-tiba, Tuhan kenapa sih engkau berubah ya Tuhan, gitu ya. Akhirnya kita komplain sama Tuhan, Tuhan yang dulu beda nih sama Tuhan yang sekarang, gitu. Ntar dia komplain, ya enggak. Akhirnya kita jadi pribadi yang semakin mengenal kehendak Tuhan. Oh, saya tahu kenapa saya nggak dijawab. Ini pasti ada yang something wrong, ini ada yang salah. Kita yang koreksi, auto correction diri kita. Bukan kita yang mengkoreksi Tuhan, tapi kita mengkoreksi diri kita. Oh, ya ini waktu kemarin dijawab Tuhan, yang ini enggak. Ya mungkin itu bukan kehendak Tuhan. Kita jadi mengenal semakin dalam pengenalan kita sama Tuhan. Yes, amin. Ya, mengenali kehendak Tuhan. Ketiga, is about a power, kekuatan dalam penderitaan. Manusia itu selama kita hidup di dunia injak bumi, ya penderitaan itu bisa datang. Ya, penderitaan itu bicara masalah. Yakobus 5 ayat 13 mengatakan bahwa setiap orang yang mengalami penderitaan, baiklah ia berdoa. Kalau dia gembira, baiklah ia menyanyi katanya. Kalau menderita, ya berdoa. Itu ya kekuatan di dalam penderitaan kita. Ya, jangan cari kekuatan di tempat yang lain, tapi di dalam hadirat Tuhan. Bertekuk lutut dalam doa. Tuhan bilang, katakan aja. Gak usah gengsi sama Tuhan. Ya, oke. Doa itu kita gak boleh gengsi sama Tuhan. Ya, Tuhan, saya udah gak bisa ngapa-ngapain nih Tuhan. Gitu. Saya udah gak bisa. Ini udah mentok semua Tuhan dari segala sisi kanan, kiri, atas, bawah. Saya udah gak bisa lagi. I surrender, saya menyerah dan Tuhan, ini saatnya Engkau turun tangan. Saya gak tahu apa yang harus saya perbuat lagi. Itu, ya, itu akhirnya Tuhan kasih kekuatan. Ya, kekuatan itu kan datang harus setiap saat, betul gak? Ya, kalau kita lagi sakit, ya kita lagi ada masalah, kita kan perlu dikuatkan, ya kita perlu dihibur. Lewat dari doa itulah datangnya kekuatan. Amin. Next. Nah, kita sudah tahu tadi teorinya, pondasinya, fundamentalnya, kenapa doa itu harus terus-menerus continue, tanpa terus-menerus, maksudnya tanpa tawar hati,
Ya. Lalu sekarang prakteknya. Bagaimanakah caranya? Yang pertama harus bangun hubungan. Katakan sama-sama, bangun hubungan. Jangan kita pikirkan bahwa doa itu hanya permintaan, tetapi doa adalah bangun hubungan. Kalau bangun hubungan, pasti akan kita nikmati prosesnya. Betul ya? Ya. Dan nggak bisa cepat. Tadi saya bilang kan nggak mungkin ketemu orang langsung diajak kawin. Pasti kan lama ya, dibutuhkan proses. Tadi ya siapa nih contohnya? Dokter Petra kenal Dokter Kori berapa lama dok? Baru menikah. Ya 8 tahun bangun hubungan. Ya. Dan dalam bangun hubungan itu kan ya apa yang dilakukan? Nggak langsung ini ya, nggak langsung ya oke kita ini loh tahapannya kita mau menikah kapan-kapan, enggak. Tapi kita pasti bangun hubungan, tanya dulu ya, kamu namanya siapa? Betul ya, kita harus sebut namanya. Makanya kan ini seperti yang doa yang diajarkan Tuhan Yesus kan. Bapa kami gimana? Bapa kami yang ada di surga, sebut namanya. Ya ada namanya kan, ya tanya dulu namanya. Ini kan bina hubungan. Pertama pasti tanya namanya kan, enggak lu siapa lu gitu, enggak. Tanya dulu namanya. Ya. Terus kita pasti selalu ulang. Makanya karena saat kita berdoa, Bapa, Tuhan, Engkau luar biasa. Itu baru pujian ya, Tuhan. Terus apa lagi? Adonai misalnya. Elohim kan suka ada panggilan-panggilan sayang tuh, ya. Ya, ada yang ngomongnya honey lah, babe lah, sayang lah, atau apalagi lah gitu kan macam-macam, apalagi zaman sekarang panggilan sayangnya udah macam-macam saudara-saudara. Hah? Ciagia. Bahasa Korea tuh Bapak, ya kan? Ya. Udah belum lagi bahasa daerah masing-masing. Jadi punya panggilannya. Nah, that's why kita dalam berdoa kita harus panggil nama Tuhan. Terus berdoa. Ya. Kemarin saya dari Malaysia ya, pelayanan di sana. Ya di tembok-temboknya itu ada bendera-bendera nama-nama Allah. Ya, Adonai, ya, Jehovah Jireh, Jehovah Rafa. Banyak sekali di Alkitab kita temukan nama panggilannya. Sebut dia, terus panggil hubungan. Lalu dikuduskanlah namamu. Apa? Puji dia. Ya kan? Ya itu komunikasi. Kita puji dia dalam doa kita. Makanya doa kita lama. Doa kita butuh waktu yang panjang. Ya. Makanya kemarin waktu kita doa semalaman itu bisa sampai 4 jam, 6 jam bahkan. Ya sama istirahat lah ya, dipotong 4 jam. Itu kita terus continuous karena kita lagi sedang bangun hubungan. 2 direction, 2 arah. Bukan 1 arah tetapi 2 arah. Saat kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita berdoa, Tuhan pun akan kasih kekuatan dalam diri kita. Ya. Nah, bangun hubungan ini juga bicara tentang gini. Di dalam Roma 8 ayat 26, boleh coba baca salah satu. Artinya doa di dalam roh. Efesus 6 ayat 18 juga mengatakan apa? Berdoa di dalam, setiap waktu di dalam roh. Efesus 8 ayat 26, demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Nah ini yang membuat doa kita menjadi hidup. Amin. Make your praise life. Doa yang hidup, doa yang karena ada Roh Kudus. Doa yang bukan hanya doa informatif, tapi doa yang hidup karena ada Roh yang menolong kita. Amin. Yaitu Roh Kudus. Berdoa di dalam Roh. Sehingga it will continue, itu akan terus menerus. Dengan kekuatan kita sendiri, yes, kita punya keterbatasan, 8, 9 hal keterbatasan tadi tuh yang sebutkan. Tapi kalau kau libatkan Roh Kudus, maka doa kita akan makin hidup.
doa kita akan bisa terus bertahan. Ya, karena doa kan roh yang akan mengajarkan kita bagaimana harus berdoa dan dengan keluhan yang tidak terucapkan. Doa itu menyenangkan. Ayo mulai kita ganti mindset kita. Kita brainwash cuci nih otak kita yang udah salah pikiran doa itu tabu, doa itu harus suci, doa itu kalau orangnya yang suci, ya kalau doa itu dan lain sebagainya. Nah kita harus ganti mindset itu dengan doa itu menyenangkan. Coba buka Filipi 1 ya ayat 4. Salah satu baca. Aku setiap kali sukacita dalam berdoa katanya. Pray is fun. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Pray is fun. Katakan pray is fun. Doa itu menyenangkan. Ya. Kalau kita lagi mau ganti suasana yang biasanya kita punya tempat doa sendiri, kita mau ganti suasana, bisa doa di tempat yang lain, ya. Kita bisa ganti di ruang yang berbeda. Ya, kalau salah Bu Evi ya sering doa di tempat khusus, doa di mana SICC atau di mana di Salomo, ya. Itu bisa. Ya, ganti itu. Ya, kalau kita mau praktekkan cara doa yang ini. Waduh Pak, saya ini mau ganti tempat, silakan. Ya, doa itu juga menyenangkan kalau kita harus kita bisa iringi dengan pujian penyembahan. Ya, amin. Pak, suara saya fales Pak, aduh saya napas aja fales gitu kan. Ya, setel musik boleh, ya setel lagu. Ya, di YouTube lagu apapun bisa iringi doa itu. Kalau kita nggak bisa nyanyi. Apalagi mereka-mereka yang dikaruniai talenta bisa main musik. Wow, itu doa bisa jadi menyenangkan kan? Ya. Oke? Anggap doa itu adalah hal yang menyenangkan, bukan memberatkan. Anggap doa itu adalah bukan kewajiban, tetapi doa adalah hak. Amin? Kalau itu mindsetnya udah rubah, luar biasa saudara. Is my privilege. Ini adalah privilege. Privilege itu apa tuh? Ini adalah hak istimewa saya dalam berdoa. Bukan kewajiban saya, tetapi adalah hak saya. Oh, itu doanya pasti berdampak nanti. Amin. Dan ketiga, doa bersama-sama. Ya kalau kita memang sudah mulai coba doa sendiri lalu masih mau berdoa lebih dalam lagi, ya ajak doa ya keluarga kita, ajak doa pasangan kita, ajak doa siapa orang-orang dalam gereja. Nah makanya datang juga dalam ibadah doa. Makanya doanya kita akan terus berkesinambungan. Doa yang tidak jemu-jemu. Amin. Terpujilah Tuhan kita, selamat berdoa mulai hari ini ganti kehidupan doa kita. Amin. Ya, mari kita bangkit.